nikmat yang paling berharga adalah nikmat ilmu. Jadi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, maka ini termasuk nikmat yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para adik-adik santri dan santriwati Al-Istiqlal ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat kita diberi kesempatan untuk ngaji ilmu agama, menuntut ilmu, belajar ilmu agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita kelak menjadi anak-anak yang saleh dan yang salehah, menjadi generasi yang bermanfaat bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddara. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, bahwasanya nikmat yang paling berharga adalah nikmat ilmu. Jadi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, maka ini termasuk nikmat yang paling besar. Maka kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nikmat apa yang paling besar? Nikmat kita diberi kesempatan oleh Allah belajar ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama adalah sarana yang akan mengantarkan kita menuju surga. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita memperhatikan kunci-kunci ilmu. Ya. Yang pertama, nah ini dicatat ya. Dicatat kunci-kunci ilmu supaya kita mendapatkan ilmu agama. Yang pertama adalah ya, menata niat, meluruskan niat agar niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita ikhlas dalam menuntut ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
ilmu kepada kita. Innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Semakin kita lurus niat kita, semakin kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kita. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk semangat dalam belajar ilmu agama, karena semangat itu kunci kesuksesan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi harus semangat, belajar itu harus semangat, nggak boleh males-malesan, ya, nggak boleh main-mainan, ya, serius dalam belajar ilmu agama ini harus semangat. Kalau kita nggak semangat, maka kita nggak akan sukses. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberikan ilmu kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka perbanyak doa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Sering untuk berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Seperti apa waktu yang mustajab itu? Antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir, ya, sebelum salam, saat sujud, ketika turun hujan, ya, itu berdoa. Karena yang punya ilmu adalah Allah SWT, Dia yang membagi-bagikan. Dan minta doa dari orang tua juga, karena doa orang tua itu adalah mustajab. Salasun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Salah satunya adalah wada'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Jadi minta, ya, Abi dan Umi antum untuk apa? Mendoakan supaya diberi ilmu. Dulu ada seorang ulama, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, namanya Sulaim Ar-Razi. Dia awalnya nggak bisa Al-Fatihah saja nggak bisa membaca Al-Fatihah. Kemudian ustadznya ngomong, kamu punya orang tua apa tidak? Punya, ibu bapak sudah meninggal. Kata ustadznya, nanti kalau pulang, ya, mintalah kepada ibumu supaya berdoa agar kamu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam mendapatkan ilmu. Akhirnya ibunya berdoa, jadilah dia kemudian seorang hafidz Al-Quran. Bahkan tidak sampai di situ saja, dia juga banyak menghafal hadis-hadis, ya, dan termasuk pakar dalam fikih Syafi'i dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa doa itu sangat berperan sekali. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk sabar. Belajar ilmu agama itu harus sabar, ya, sabar dalam sekolah itu harus sabar. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan mendapatiku orang yang sabar. Itu ucapan siapa? Nabi Musa alaihissalam tatkala belajar kepada Khidir, ya. Nah, hari Jumat ini kan dianjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Kata Nabi Musa tatkala belajar kepada Nabi Khidir, kau akan mendapatiku orang yang sabar. Itu menunjukkan dalam belajar harus sabar. Sabar ketika belajar, duduk,
ya, sabar mencatat, butuh. Nah, dan perhatikan, ilmu itu harus dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kalau nggak ditulis nanti apa? Hilang. Kata Imam Syafi'i, al ilmu saydun wal kitabatu qayduha, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu ibaratkan buruan dan tulisan ibaratkan ikatannya, talinya. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Termasuk kebodohan kalau kamu sudah capek-capek berburu, setelah dapat buruan kamu lepas begitu saja. Nah, kita udah capek-capek mengeluarkan waktu kita, tenaga kita, bahkan orang tua udah membiayai kita. Tapi kalau sudah dapat ilmu tapi nggak dicatat, akhirnya apa? Hilang, eman-eman, sayang. Mereka perhatikan, dicatat, didengarkan yang baik, kemudian dipahami dengan baik, dan yang paling penting adalah diamalkan. Dan itu semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam memahami, kadang-kadang pas di kelas mungkin nggak paham, harus sabar, jangan putus asa, sabar dalam belajar butuh waktu yang lama, apalagi kalau nggak naik kelas butuh waktu. Dulu Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Saya belajar masalah haid saja itu 9 tahun, satu bab saja 9 tahun lamanya, baru saya memahaminya dengan baik. Jadi artinya harus sabar, butuh waktu yang lama, makanya harus istiqomah, harus tegar. Jangan baru ada masalah dikit kemudian apa? Ngambek, nggak mau belajar lagi. Nah ini berarti nggak sabar. Dulu Al-Imamul Kisai rahimahullah, salah seorang ulama ahli nahwu, dulu awal belajarnya susah juga dalam memahami, sampai kemudian ngambek, nggak mau belajar. Susah ilmu nahwu. Akhirnya dia pas duduk-duduk lihat seekor semut. Semut ini dia naik bawa makanan, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, berhasil. Akhirnya dia mikir-mikir, semut saja nggak putus asa, nggak frustasi, masa saya kalah sama semut? Akhirnya dia balik lagi, belajar lagi, dan menjadi seorang yang pakar dalam bidang nahwu. Artinya seorang harus sabar dalam belajar ilmu agama ini. Di saat mungkin teman-teman yang lain hidup dalam huru hara, maksiat, dosa, mainan gadget, kita itu nggak boleh, ini nggak boleh, harus sabar. Kemudian yang kelima, di antara kunci mendapatkan ilmu adalah apa? Harus memperhatikan adab dan akhlak. Sebagian ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab kamu akan mendapatkan ilmu. Maka perhatikan adab kita, terutama kita sebagai penuntut ilmu harus memperhatikan adab dalam majelis ilmu, duduk yang bagus, dengerin, adab kepada ustadz harus dihormati, adab kepada sesama teman, adab kepada kitab,
ya, dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan adab, kita nggak dapat ilmu. Makanya para ulama dulu mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Kana salafu ya yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamul ilm. Adalah para ulama salaf dahulu, mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Maka perhatikan adab-adab kalian. Adab kepada orang tua, adab kepada ustadz, adab kepada teman, adab kepada tetangga, ya, bahkan adab kepada hewan itu itu diatur di dalam agama Islam, ya. Nah, jadi itu kunci-kunci agar kita mendapatkan ilmu. Ada berapa? 5. Taib diulangi. Ya. 1. Menata niat. Taib. Yang kedua, semangat. Taib. Terus yang ketiga, tuh. Enggak, depan. Yang kecil tuh ya. Ya. Ayo. Yang ketiga, berdoa kepada Allah SWT. Yang keempat, nggak boleh nanya temennya. Nyatet nggak tadi? Ayo, yang keempat apa? Sabar. Terus yang kelima, adab. Taib. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Dilanjutkan apa enggak? Taib. Kita lanjutkan. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang apa? Menjadi kunci pembuka kebaikan. Ya. Tema ini tema yang sangat penting, diambil dari sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada sekelompok manusia yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Dia membuka kebaikan dan menutup keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Dan ada di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Lalu kata Nabi, fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadai. Sungguh berbahagia orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu miftahas syarri ala yadai. Dan celaka bagi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka kunci keburukan. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting, di mana dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka, kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan inilah orang-orang yang bahagia. Yang kedua, golongan yang kedua yaitu golongan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ya, kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Dan ini adalah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Nah, kita mau pengen jadi golongan yang mana? Golongan yang pertama apa golongan yang kedua? Golongan yang pertama, yaitu menjadi kunci-kunci pembuka
kebaikan. Ya, kunci-kunci pembuka kebaikan. Ya, pasti kita semuanya berkeinginan pengen menjadi manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ya, agar kita bahagia di dunia dan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, menjadi pembuka kebaikan, kunci pembuka kebaikan tentu bukan cuma sekedar menghayal. Saya pengen jadi kunci pembuka kebaikan. Cuma menghayal toh, mimpi, ya, tidur-tiduran toh. Ini nggak mungkin. Kalau kita pengen menjadi kunci pembuka kebaikan, maka kita harus, ya, mengetahui bagaimana caranya menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nggak mungkin menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan kecuali dengan cara-cara yang sudah dijelaskan di dalam Quran dan di dalam hadis. Karena yang menjadikan orang itu kunci pembuka kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang diantara namanya adalah Al-Fattah, zat yang membuka, ya, membuka kita dengan ilmu sehingga kita dikasih ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuka amal kebaikan bagi kita, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 89 Allah mengatakan, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukalah di antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran, dan Engkau ya Allah adalah sebaik-baik pembuka. Ya, makanya di antara nama Allah adalah Al-Fattah. Ya, Al-Fattah. Jadi dengan demikian, karena yang membuka, yang memiliki kunci-kunci kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kita harus tahu gimana caranya untuk menjadi kunci pembuka kebaikan. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa cara agar kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini kunci pembuka kebaikan yang paling besar, yaitu tauhid. Ya, yaitu tauhid. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah syahadat la ilaha illallah. Tetapi hadis ini, ya, ada sedikit pembicaraan dalam sanadnya. Ya. Tetapi maknanya benar, didukung oleh hadis-hadis sahih yang lain. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yatawaddau fayablughul wudhu." Ya, tidaklah seorang hamba berwudu secara sempurna, fayaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu dia bersyahadat la ilaha illallah, tauhid, ya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Dia masuk surga dari arah pintu mana yang dia suka.
Jadi di antara kiat agar kita bisa menjadi kunci pembuka kebaikan adalah dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kemudahan kepadanya, kebahagiaan untuknya. Ya. Tapi ingat, kunci la ilaha illallah tauhid itu adalah kunci surga, tapi setiap kunci pasti memiliki apa? Gigi-gigi. Makanya la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja terus masuk surga, enggak. Ya. Tetapi harus dengan syarat-syaratnya. Harus dengan syarat-syaratnya. Makanya la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Nah, udah belajar belum? Syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah ini penting loh. Ya, tauhid. Siapa yang tahu? Syarat-syarat la ilaha illallah. Ada yang bisa? Apa saja syarat-syarat la ilaha illallah? Nah, nggak ada yang bisa? Udah diajari tauhid belum? Nah, selesai. Udah diajari tauhid belum? Gimana belum sampai? Tauhid ini pertama kali harus diajarkan kepada ya santri. Ya, sejak kecil. Ini sudah apa? SMP apa SMA? SMP ya. Ya, SD aja udah harus diajari tauhid. Apalagi udah SMP. Ya, harus diajarkan tentang makna la ilaha illallah yang benar. Apa syarat-syaratnya? Harus kita pahami. Ya, syarat la ilaha illallah apa saja? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama, mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Ada berapa itu berarti? 7 ya. Nah, yang pertama apa? Ilmun, harus mengilmui. Kita harus mengerti apa arti la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya apa? Hah? Siapa yang tahu? La ilaha illallah. Ayo. Antum. Ya. La ilaha illallah artinya apa? Nah, tiada Tuhan selain Allah. Keliru. Nah, ya. Diulangi. Tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan hak kecuali Allah SWT. Ya, ahsan. Ya, la ilaha illallah itu artinya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi ya dengan benar kecuali hanya Allah saja. Maka harus tahu artinya. Jangan cuma mengatakan la ilaha illallah tapi nggak ngerti apa artinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak ya disembah kecuali hanya Allah saja. Surat Muhammad ayat 19. Kemudian yang kedua apa? Yakinun. Syarat yang kedua adalah yakin. Kita mengucapkan la ilaha illallah ya, mengerti artinya, konsekuensinya dengan yakin. Nggak boleh ada keraguan. Orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka apa? Ya, ragu-ragu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka apa? Yakin, tidak ada keraguan di dalam hati mereka.
Kemudian yang ketiga, ikhlas. Jadi mereka mengucapkan la ilaha illallahnya apa? Ikhlas, semata-mata niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kemudian wasidquka, harus jujur. Jujur itu artinya antara ucapan dan perbuatan harus ya sepadan. Jadi maksudnya la ilaha illallah, jangan mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya tidak. Kayak orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya apa? Mengingkari. Nah, itu berarti nggak jujur. Kemudian mahabbatin, apa yang kelima adalah cinta. Cinta kepada tauhid, cinta kepada ahli tauhid, dan membenci kesyirikan. Kemudian wangkiyadin, tunduk. Ini syarat yang ke-6, tunduk. Kemudian syarat yang ke-7 apa? Wal qabul. Qabul artinya apa? Menerima. Dah, ada berapa tadi syarat la ilaha illallah? Ada 7. Ya, diulang. Ya. Untuk ya. Yang pertama sampai 7. Ilmu. Terus yang kedua apa? Nah, nggak boleh nanya-nanya. Tanya tadi dicatat apa enggak? Yakin. Nah, yang ketiga ikhlas. Yang keempat jujur. Yang kelima nyari catatannya nggak ada. Nah, yang kelima apa? Ini depan ini. Nih, yang kelima apa? Ayo. Hah? Hah? Nggak tahu. Ya ini. Apa? Mencintai tauhid, ya, cinta. Kemudian yang keenam tunduk. Yang ketujuh menerima. Baik, sudah. Jadi kiat yang pertama agar kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan adalah dengan apa? Tauhid yang membuahkan bagi kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Baik, yang kedua, kunci yang kedua agar kita menjadi pembuka kebaikan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang kata Nabi SAW, saluwaha ilman nafi'a, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang membuahkan rasa takut di hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu adalah sumber semua kebaikan, termasuk yaitu sumber agar kita menjadi pembuka kebaikan. Harus punya ilmu yang bermanfaat. Nggak mungkin kita menjadi pembuka kunci pembuka kebaikan kalau kita nggak punya apa? Ilmu. Karena kita nggak bakal bisa membedakan
mana yang baik, mana yang buruk, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah, mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Kalau kita nggak punya ilmu, mungkin nggak kita bisa membedakan? Nggak mungkin, harus punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Basirah itu ilmu. Maka kalau kita ingin menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, ya, hendaknya kita bersemangat belajar ilmu agama. Karena seperti tadi sudah kita sampaikan, ilmu itu adalah sumber semua kebaikan, termasuk kebaikan di akhirat, meraih surga, kuncinya adalah dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi berilmu terlebih dahulu. Makanya kalian ya harus semangat belajar ilmu agama, harus terutama ya Al-Quran, hadis, ya hafalkan, ya belajar akidah tauhid yang benar, belajar fikih supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar, belajar akhlak dan adab supaya kita menjadi ya anak-anak yang berakhlak dan beradab. Ya, jadi ilmu ini penting. Kita nggak mungkin bisa menjadi kunci pembuka kebaikan kalau kita nggak memiliki ilmu. Ya, karena kalau kita nggak punya ilmu, bisa jadi bid'ah kita anggap itu sunnah, sunnah kita anggap itu bid'ah. Seperti dahulu pernah diceritakan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mendatangi orang-orang yang berzikir bersama, ya, bertakbir, bertahlil, ya, zikir bersama bareng-bareng. Diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Mereka menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair." Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Jadi mereka menganggap bid'ah itu adalah apa? Baik. Ya, lalu kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Wa kam min muridin lil khairi lay yusibah." Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Jadi bukan soal niat, tetapi apakah itu ada contohnya dari Nabi atau tidak. Makanya syarat diterimanya amal ibadah ada berapa? Ya, syarat diterimanya amal ibadah ada berapa? Ada 2. Apa aja? Ayo. Tadi angkat tangan. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, loh, ikhlas sama niat sama dong. Apa yang kedua? Ittiba. Ittiba itu apa sih? Mengikuti Rasul. Ini dapat wahyu atau gimana? Baik. Ya, syarat diterimanya amal ibadah itu adalah ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba artinya kita beribadah itu sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, kita nggak mungkin beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita nggak punya ilmu. Mungkinkah kita sholat sesuai sholatnya Rasulullah kalau kita nggak belajar bagaimana tata cara sholatnya Nabi? Nggak mungkin. Ya, makanya di sini penting sekali bagi kita untuk belajar ilmu agama supaya nanti kelak kita sebarkan
Ya, kita sebarkan kepada orang-orang sehingga kita menjadi menyebarkan kebaikan, membuka kebaikan. Ya. Membuka kebaikan yang paling utama itu adalah menyebarkan ilmu. Sampai-sampai kata Imam Ibnul Mubarak, la a'lamu afdhala min ba'dan nubuwati afdhala min basil ilm. Saya tidak mengetahui suatu amalan setelah kenabian yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Jadi jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, memberikan manfaat itu bisa memberikan ilmu, memberikan harta, ya, memberikan tenaga dan sebagainya, tetapi yang paling utama adalah memberikan apa? Ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan adalah hendaknya bagi kita rajin ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bersungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Karena kalau kita jadi orang yang baik, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, makanya di dalam sholat, ketika kita mau masuk masjid, apa doanya ketika masuk masjid? Ayo, apa doa masuk masjid? Mana itu. Yang ngobrol itu lah, bertiga itu. Itu. Ya, tuh. Apa doa masuk masjid? Bismillah toh. Itu doa makan. Bismillah. Doa mau masuk masjid. Sampingnya. Doa masuk masjid apa? Loh, berarti masuk masjid nggak pernah doa ini? Nah, ketahuan nih, ya kan? Berarti harus diapalin tuh doa-doa, zikir-zikir. Siapa yang bisa? Taib. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah. Kan tadi kita pengen menjadi pembuka kunci kebaikan kan? Kunci pembuka kebaikan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ada di dalam sholat. Ketika kita masuk masjid, kita berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Berarti orang kalau dia masuk masjid, rajin sholat, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu rahmatnya. Ya, pintu-pintu rahmatnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, hadisnya sahih, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini namanya hadis apa? Kalau Nabi bersabda menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi, ya, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, ya bena Adam, irka'li min awwalin nahar arba'a rakaat akfika akhirahu. Wahai anak Adam, ya, sholatlah 4 rakaat di awal siang, maka saya akan mencukupi akhirnya. Sebagian para ulama mengatakan 4 ini maksudnya sholat fajar dan sholat subuh dan sholat sunnah qobliyah subuh. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sholat duha. Ya, jadi kalau kita sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kehidupan kita. Demikian juga dalam puasa, Rasulullah SAW mengatakan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan
futihat abwabul jannah. Kalau datang awal malam Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Ini menunjukkan bahwa seorang apabila dia sholat, apabila dia puasa, apabila dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan untuk menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Taib. Selanjutnya, kiat yang selanjutnya berapa ini? Yang keberapa? Yang keempat, ya. Yang keempat, agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan adalah berdoa. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan. Siapa tadi yang mengatakannya? Siapa yang mengatakan doa itu adalah sumber semua kebaikan? Nah, siapa yang mengatakan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yaitu ucapan Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra. Ya, beliau pernah mengatakan doa adalah kunci semua kebaikan. Ya, yang memberi kekuatan kepada kita untuk ke masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kekuatan kepada kita belajar ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa pergi ke masjid, pergi ke sekolah. Semua adalah karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam perang Ahzab, wallahi laulawallahu mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kita nggak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan puasa dan kita tidak akan sholat. Yang memberi kekuatan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita, terlalu pede pada diri kita. Enggak boleh. Hendaknya kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, berdoa kepada Allah, banyak berdoa, karena kita ini orang-orang yang miskin, fakir, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa kita minta pertolongan kepada Allah? Karena kita ini butuh. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh sombong. Oh, saya nggak butuh sama Allah. Nah, sombong itu. Makanya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, maksudnya nggak mau apa? Berdoa. Jadi Allah menyebut orang-orang yang nggak mau berdoa itu dengan sebagai orang-orang yang sombong. Ya, butuh sama Allah tapi dia nggak mau minta kepada Allah. Itu orang yang sombong. Maka doa. Ya, berdoalah, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Apalagi kalian ya masih perjalanan dalam menuntut ilmu, ini harus banyak berdoa. Ya, doakan. Perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Hanya